Halo semua, selamat datang di YouTube channel aku, Melomaci. Hari ini kita akan belajar tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Yuk kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, comment, and subscribe channel ini ya. Pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dipungut saat melakukan transaksi atau penyerahan. Berikut list barang yang tidak dikenakan PPN. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Lalu barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Lalu makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Lalu uang, emas batangan, dan surat berharga. Berikut list jasa yang tidak dikenakan PPN. Jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri. Selanjutnya, jasa yang tidak dikenakan PPN, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan jasa boga atau catering. Pengusaha kena pajak atau PKP, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean, dan atau melakukan ekspor barang kena pajak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan atau jasa kena pajak, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM yang terutang. PPN terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak atau DPP yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain. Beberapa jenis tarif pajak pertambahan nilai. Tarif pajak pertambahan nilai 0% berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Lalu tarif pajak pertambahan nilai 11% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan. Selanjutnya, tarif PPN atas barang mewah ditetapkan yang paling rendah 11% dan paling tinggi 200%. Lalu, khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif pajak penambahan nilai 11%, besarnya tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 20% mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Mekanisme PPN, pengusaha kena pajak melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dimana faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. PPN sendiri dibagi menjadi dua, atas penjualan dan atas pembelian. Atas penjualan sendiri, pengusaha kena pajak wajib menerbitkan faktur pajak keluaran yang dimana akan diberikan kepada lawan transaksinya. Sebaliknya, jika kita membeli suatu barang kena pajak atau jasa kena pajak, kita akan diberikan faktur pajak masukan, yang dimana sifatnya dapat dikreditkan. Kurang atau lebih bayar. Kurang bayar apabila jumlah pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan. Maka selisihnya harus disetor ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya, setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. Lebih bayar apabila jumlah pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisih tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya.
Kode faktur pajak adalah nomor seri faktur pajak yang terdiri dari serangkaian kode yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai validasi faktur pajak yang dibuat oleh PKP. Kode transaksi ini terdapat pada serangkaian nomor seri faktur pajak yang terdiri dari 16 digit, yakni 2 digit pertama merupakan kode transaksi yang dilakukan, kemudian 1 digit ketiga selanjutnya menunjukkan kode status, 13 digit di belakangnya adalah nomor seri faktur pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nomor seri faktur pajak terdapat 2 kode status. Status 0 untuk kode status faktur pajak normal. Status 1 untuk kode status faktur pajak pengganti. Digit nomor seri faktur pajak terdapat 13 digit nomor seri faktur pajak. 3 digit pertama merupakan kode tertentu, 2 digit kedua merupakan tahun penerbitan, 8 digit berikutnya merupakan nomor urut. Kode 2 digit pertama pada nomor seri faktur pajak. 01. Kode faktur pajak 010 adalah digunakan untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang PPN-nya terutang dipungut oleh PKP penjual. 02. Kode faktur pajak 020 adalah digunakan jika penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut PPN seperti bendahara pemerintah, BUMN, badan usaha tertentu yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN bendahara pemerintah. Kategorinya bendahara pemerintah. Selanjutnya 03, kode faktur pajak 030 digunakan untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut PPN lainnya selain bendahara pemerintah, dan PPN-nya dipungut oleh pemungut lainnya selain bendahara pemerintah. 04, kode faktur pajak 04 digunakan untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang digunakan DPP nilai lain yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan. Selanjutnya lagi 05, kode faktur pajak 050 tentunya akan digunakan pada beberapa transaksi khusus yang diatur dalam ketentuan seperti membangun bangunan sendiri, LPG tidak subsidi, hasil tani, kendaraan bermotor, second atau bekas, jasa pialang, asuransi, dan reasuransi. 06. Kode faktur pajak 060 digunakan untuk penyerahan lainnya dan PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dan juga penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dilakukan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sesuai ketentuan dalam pasal 16E UU PPN. Selanjutnya lagi 07. Kode faktur pajak 070 digunakan untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dapat fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah DTP. 08. Kode faktur pajak 080 digunakan untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang mendapatkan fasilitas bebas PPN. 09. Kode faktur pajak 090 digunakan untuk penyerahan aktiva pasal 16D yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang menyerahkan barang kena pajak. Terdapat beberapa aplikasi PPN, yaitu Enova, Web e-faktur, lalu e-faktur. Aplikasi Enova. Umumnya aplikasi Enova digunakan untuk meminta nomor seri faktur pajak, bisa juga untuk mengunduh sertifikat elektronik. Aplikasi Web e-faktur digunakan untuk melaporkan SPT masa PPN. Di Web e-faktur, kita juga bisa melihat bukti penerimaan elektronik atau BPE serta mencetak SPT dari bulan maupun tahun sebelumnya. Aplikasi e-faktur secara umum berfungsi untuk membuat faktur pajak. Dapat digunakan untuk membuat faktur pajak keluaran, mengkreditkan faktur pajak masukan, mengkreditkan dokumen PEB atau PIB, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!